Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kalau jodoh nggak kemana kali ini, kita kedatangan Indra Sasak dan Melisa. Pasangan Indonesia-Perancis ini sudah menetap di Lombok loh. Dulunya kita pernah ngobrol ketika Indra dan Melisa masih berada di Perancis. Pasangan yang sempat populer karena kesederhanaannya ini, kabarnya mereka sudah berhasil membangun rumah di Lombok. Nah, seperti apa sih kehidupannya sekarang? Yuk kita saksikan kisahnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih untuk semua dukungan, support, dan masukan kepada kita. Dan tentunya juga apalagi ini playlist yang paling banyak dikunjungi di kita ini playlist Kalau Jodoh Nggak Kemana. Tapi kalau teman-teman ingat pertama kali ada playlist ini adalah waktu pertama kali pandemi kita ngobrol secara online dengan salah satu YouTuber Indonesia yang waktu itu sedang ada di Prancis. Oh, sekarang udah ada di sini ya. Inilah Indra Sasak dan Melisa. Sejak saat itu kehaluan muncul orang yang nonton, oh ternyata bisa ya nikah sama orang asing segala macam. Oh, seru juga ternyata karena ada kan pasti ada cross culture segala macam gitu ya. Ini sekarang mereka juga sekarang tinggal di Lombok ya? Alhamdulillah di Lombok. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Melisa? Sehat, terima kasih. Combien de temps? Combien de fois? Combien de fois? Oh, combien de fois? Ya namanya beberapa. Combien de fois, ya betul. Karena combien de temps? Tapi berapa lama? Oh iya, combien de fois? Banyak kali karena transit Ya. di bandara dan mungkin 2 kali. Yang memang kesininya enggak Untuk banyak buat kali. visa, untuk buat saya, visa, terus- 2 kali Sama saya. oh 2 yang kali hari waktu ini. buat visa sama 2 waktu kali. dulu di karantina. Ya betul di karantina. Karantina 8 hari itu. 8 hari. Tapi Mereka bisa pernah di dihitung karantina. ke Jakarta nggak itu? Ya kalau karantina gitu nggak kehitung Jakarta kan. Oh iya ya, numpang Ini aja, numpang tinggal sebentar ya nginep. baru kabur lagi ya. Nggak pernah keluar gitu. Wah, berarti jarang ke Jakarta ya? Jarang, paling kalau ada kepentingan bisa Waduh. baru ke sini. Kayak sekarang nih, khusus buat Aduh, tari. alhamdulillah. Kapan sepuh Jakarta? C'est Français, hein? c'est très sombre. Très Tidak ada matahari. Ya ke Jakarta soalnya. Berarti waktu kesini dulu memang masuk gedung semua ya? Apa? Gedung, maksudnya dia tuh walaupun siang hari kita Banyak nengok kan? ke atas Oh. terlalu banyak Oh. kabut-kabut gitu. No, saya suka karena di Lombok sepi dan kadang-kadang kalau ada modern sama banyak butik. Ya, ya. eh, Nah itu salah satu sih. Ini bagus. Tapi ya saya rindu Lombok, pantai Lombok, Ya, ya, musim Ya. Lombok. Ya. Ya kalau kita lihat dari aktivitas ya memang di sini Ya, lebih mungkin oke di sih. sini. Maksudnya kayak mall gitu, kayak aktivitas-aktivitas lain. Kalau di Lombok paling ya surfing gitu, Lebih natural. jemuran di pantai. Tapi memang setiap manusia tuh selalu mencari yang jarang ada orang Jakarta kepengen ke Lombok karena apa? Di Lombok tuh tempat libur banget kayaknya gitu. Iya. Kalau ke Lombok kita kayak liburan gitu. Tapi orang Lombok juga pengen juga ke Jakarta yang banyak mallnya Iya, sama iya. kita. Memang kita diciptakan untuk saling mengunjungi Betul. silaturahmi ya. Ini aja kemarin saya kasih tahu teman-teman saya mau ke Jakarta. Jakarta katanya. Bagaimana mereka dikasih tahu kalau lagi mau ke Perancis? Iya gitu. Tapi ya gitu. Kalau kita udah di sini pengen balik lagi ke Lombok gitu. Oh iya, emang itu diciptakan rumah Iya. makanya gitu ya. Betul untuk pulang. So what do you think about Jakarta? Is it hot? Hotter than Lombok or Hari ini no. no? Hari ini tidak terlalu panas, ha? Di sini- mana? Di sini? Di Lombok lebih panas sekarang. Oh lebih panas sekarang ya? Di Sekarang. 4 hari terakhir, wah menyengat Ya. mataharinya. Tapi di sana. bandara no sedikit tinggi ya pagi. Dingin. 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 Ini udah berapa kali saya ajarin Nah, karena ucapin di alfabet Prancis tidak ada Oh nggak ada dingin. kayak kangen dingin gitu nggak bisa dia. kanan Kanan Kanan. apa kanan? Kangen. Tangan. Kanan. Tangan maksudnya. Tangan. Kanan, tapi nggak bisa Kanan. nyebut tangan, jadi Kanan. dia ngambil easy way kanan gitu. Kanan. Oh iya iya. Kanan. Kalau kangen
kangen gitu. Kangen. Ayo coba dipus. Kangen. Kangen. Karena saya minta anak cuci kanan. Harusnya tangan. Iya. Tidak bisa. Cuci kangen. Dan sampai sekarang masih Dan ini saya cuci seperti ini cuci. Soalnya di Prancis tuh kalau karakter huruf terakhir nggak dibaca ya kadang-kadang kan. Iya, betul. Tuh, temen saya ngomong ganteng kita kalau gimana Iya. bisa biasanya kan nggak gampang. N-nya dibaca eng kan? Iya, betul. Kalau di sana yang ang itu kalau ada N sama T baru ang dibacanya gitu di sana. Kayak mantenan biasanya. Tulisnya mantenan. N T, right? Berarti tangan itu tulisannya TANTAN. Enggak gitu juga. Maksudnya kalau NT di last gitu di huruf terakhir baru dibaca ang gitu. Yang saya tahu tapi saya masih belajar. Kita aja begini memixkan culture begini ini kan butuh waktu. Bagaimana kalian ya maksudnya? Sekarang masih suka begini ya? Mix and match ya sekarang? Sampai sekarang masih banyak miss sih. Komunikasi paling hard lah, paling sulit buat kami. Karena bahasa Inggris kan bukan bahasa kami. Dulu kami belajar bahasa Inggris samaan gitu. Bisa dibilang dari nol lah. Jadi kita dulu bicaranya pakai Google Translate tuh, seperti yang saya jelasin dulu. Pakai Google Translate. Pas awal-awal ketemu kita. Sekarang udah enggak lah. Sekarang masih, tapi masih canggung-canggung. Untuk satu kata-kata. Iya, sometimes. Kata tertentu ya. Tapi kita punya bahasa sendiri gitu di rumah. Misalnya kita nggak ngerti satu kata nih. Ini dagu kita nggak tahu misalnya apa bahasa Inggrisnya. Jadi kita coba jelaskan gitu di bawah lips gitu. Jadi kita ngomong dengan penjelasan gitu. Kalau kita nggak tahu bahasa Inggrisnya ini kita explain pakai nyebutnya pakai explanation gitu. Itu we don't know what is it, this one. Iya. Misalnya kita nggak tahu kening nih. Kening kita nggak tahu bahasa Inggrisnya, kita bilangnya itu di atas matamu gitu, pakai bahasa lihat saya di sini, di sini. Itu bahasa tubuh namanya. Iya, bahasa gitu ya. Ya lebih ke ininya. Waktu pertama kali kita dulu ngobrol tuh kalau nggak sih 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun. 2020 kan? Tapi akhir kayaknya 2020 kayaknya. 2020 kan? Tapi di akhir kayaknya. Di akhir ya. Bulan Desember kalau nggak salah. Le premier temps. No, 2 tahun karena sudah ada item. Dan item ada. Ya, tapi 2 tahun ya, 2 tahun ada. Di bulan Desember. Kita balik Januari. Habis itu karantina. Januari? Sekitar itu lah nanti di Karena di video ada pakaian musim panas. Oh iya ya. Oh, berarti sebelum summer. 2020 summer ya. Iya betul. Sekitar itulah. Itu udah 3 tahun berarti kita. 3 tahun kan? Lumayan lama ya, 3 tahun. Item masih kecil banget tuh. Masih belum bisa jalan kemarin, masih dulu belum kelihatan di YouTube dia waktu itu kan? Ya masih kita sensor kemarin. Dulu itu masih kita ini. Iya itu kemudian sekarang udah ada adiknya Item kan? Iya, alhamdulillah sudah ada adiknya. Baru setahun. Tapi orang Indonesia baik, komen baik. So. Oh iya, pas kita sensor kemarin di awal-awal kita gak tampilin Item di ini karena kita khawatirnya di Eropa kan secretnya, privasinya tinggi banget tuh. Dan kami takut orang ya betul. Dan setelah kita pertimbangin tuh ternyata netizen Indonesia nih responnya nggak seperti yang kita bayangin gitu, semua positif gitu. Untuk anak semua positif. Ya, dan kami coba konsultasi sama teman-teman yang lain, akhirnya ya udah kita tampilin anak gitu. Dan Indonesia tuh suka sama anak-anak ya. Iya betul. Kalau sudah sama anak penonton Indonesia, wow. Bener. Responnya. Ya, apalagi si Item ini mungkin paling bule di antara teman-temannya ya. Kalau di sana iya. No, tapi kemarin saya takut Item mungkin tidak, kalau dia sudah besar. Sudah banyak orang tahu dia dan mungkin dia tidak setuju. Betul. Dia mau masih privat, tapi orang tua buka privasi dia gitu. Tanpa otorisasi karena 2 tahun tidak bisa kasih otorisasi. Itu saya takut. Ya, dan satu lagi yang buat kami sih bukan dia yang nggak nyaman ketika kita di luar, orang-orang sudah kenal Item dan
dia ngerasa apa ya, kayak risih nantinya, takutnya gitu sih kemarin. Oh gitu. Ya kita takutnya belum tahu gitu nanti ya. depannya dia approve atau enggak gitu ya. Betul. Tapi karena kita believe nih teman-teman yang di Indonesia nih, kita percaya semuanya bagus, jadi ya udah. Alhamdulillah. Sekarang berapa tahun Haitam? 3 tahun ya. Bulan 5 hari lagi. 5 hari lagi. 3 tahun. Yang kecil adanya? 4 bulan, 1 tahun 2 bulan ya. Namanya siapa yang kecil? Nailan Haitam. Iya. Yang ketiga? Ntar dulu lah. Masih belum siap. Mau lagi atau enggak nih? Kalau saya hampir sure. Apa? Hampir yakin. Cewek, oke saya sign. Kalau misalkan 90% cewek nih, baru di tanda tangan. Lihat masih nunggu ya. Karena mau cewek. Tapi Melissa tinggal di Lombok, tapi nggak hitam-hitam ya? Iya, good brown in Lombok. Ya, soalnya kan kena matahari terus ya? Jarang sih sekarang, karena kita jarang keluar, nggak ada waktu sama anak. Jadi jarang gitu. keluar ya. Tapi dia biasanya kalau dia jemuran 2 hari 3 hari brown tuh, tapi semalamnya lagi balik lagi. Iya. Kalau saya hitam, saya datang, lihat saya hitam. Senang deh tuh kalau kelihatan. Iya, kalau orang Indonesia kebalikannya. Kita kalau gosong, gosong gitu kan. Gosong betul. Iya. Kalau kita gosong, baliknya putih lagi lama banget. Betul. Sebulan kali kita. Susah memang kita nih, susah. Tapi yang kalau si Haitam sih udah pernah ketemu ya sama kakek neneknya ya? Ya, sudah. Nailan belum ya? Nailan pernah, tapi sama neneknya. Karena beliau ibu saya sini datang kemarin ke Lombok ya. Waktu itu saya pikir Mas Indra sama Melissa mau menetap di Prancis waktu itu. Oh enggak. Mau apa? Menetap, stay in France. No. Belum siap mental. Yeah. Kenapa emang? Enakan mana tinggal di Lombok atau di Prancis? Kadang-kadang saya boring. Bosan di mananya? Di Lombok, saya rindu Prancis. Tapi setelah 2 minggu di Prancis, langsung rindu Lombok. Ya karena mentality orang Prancis tidak suka sekali. Banyak komplain, banyak hati-hati kalau kalau buat video bisa ada komplain dari orang. Oh iya gitu. Ya, lebih sensi lah. Kemarin kami buat vlog di bakery, area bisa beli baguette, bread. Dan saya vlog bread saja, dan orang komplain kenapa ada kamera, minta otorisasi untuk kamera. Itu pakai handphone juga nggak boleh? No, tidak. Itu pakai handphone atau pakai kamera? No, pakai kamera. Ya itu bedanya kemarin pakai. Dan di pasar juga, buat vlog di pasar dan orang datang di belakang, vlog apa? Iya. Kenapa? Sering di ini. Yeah. Dan kemarin Noah terakhir pas dapat komplain dari Asian Shop. Ya, pakai HP tuh padahal di komplain kenapa ambil video, ada apa gitu. Dan we also less free for the children. I mean, saya lebih takut di sana. Kalau ada anak main di luar, saya seperti ini tidak takut bisa. Takut lah istilah di tempat-tempat umum kita nggak bisa biarin anak. Saya. Oh di sana gitu ya? Di sana. Ya, kenapa emang banyak penculikan atau? Mungkin karena ada ketakutan. Story, ya. Ya ketakutan juga. Oh, agak mirip di Amerika juga. Tidak ya? banyak. Amerika tapi lebih tinggi tingkat kriminalitas untuk anak di sana kayaknya. Kalau di Lombok si Haitam nih pergi main pagi, paling pulangnya sore gitu. Pulangnya siang pas makan siang sama tidur udah. Jadi kita lebih chilling di sana. Tapi anak-anak memang kalau ada waktu ya, maksudnya children time sama teman-temannya gitu. So itu waktu dia masih kecilnya itu nanti membekas di besarnya. Serunya masa kecilnya gitu. Itu kan. dari umur berapa tahun biasanya tuh dia mulai ngerekam aktivitasnya? Udah dari mulai dia main kan itu. Mulai dia umur 2 tahun sebenarnya udah mulai main. Udah mulai main kan? Jadi berarti mereka udah mulai rekam nih. Udah rekam sekarang nih, lagi seru-serunya nih kan gitu. Tapi memang ada juga soalnya anak-anak tinggal di gedung-gedung merasa nggak punya saudara, nggak punya teman. Iya betul, karena gitu. kan terbatas juga. Terbatas gitu. Terbatas ya. Jadi butuh aktivitas. Tapi bagus itu. Nanti akan gedenya. Itu makanya kita prepare stay di Lombok dulu untuk berapa tahun, mungkin nanti untuk setelah
karakternya jadi nih di Lombok dengan karakter kita sendiri dengan ramah tamah yang di Indonesia, baru kita mungkin bisa pindahin ke Perancis untuk belajar atau apa segala macam. Untuk Indra also it's not easy kalau tinggal di Perancis, tidak bisa bakalan jadi anak-anak saya di Perancis. Nggak bisa, nggak bisa ngapa-ngapain kayak anak gitu. Nggak bisa ini ambil driving license bisa kan? Tapi panjang waktunya, butuh 1 tahun 2 tahun baru dapat ini license. Harus belajar dulu semua sign, setiap hari satu jam lesson sampai ada test, dan setelah test valid ada lesson untuk ini mungkin 20 jam, 30 jam dan ada test lagi, dan mahal. Waktu kursus minimalnya gitu. Berapa jam minimal gitu harus kursus. Oh gitu, jadi kayak misalnya kita kan punya SIM ini, gini ya, kan bisa ambil driving license buat kalau keluar negeri kan bisa ambil internasional kan? Internasional. You can I don't know. Bisa ya kayak gitu. Bisa, saya pernah pakai buat di SIM yang SIM ini, kemudian ambil lisensi internasionalnya di Pancoran. Kemudian ketika saya sewa mobil di Amerika, sewa mobil cuma tunjukin itu aja. Berarti bisa udah bisa sewa. Diterima ya. Tapi nggak tahu itu cuma buat wisata atau turis atau buat stay, kita nggak tahu ya. Tapi itu waktu bisa dipakai di Amerika, bisa pakai di UK, bisa dipakai juga. Di Eropa di Inggris berapa pakai? Bisa ya. Bisa tapi juga. Di Lombok tidak ada banyak sign. Saya takut kalau kamu tidak ngerti mungkin di sana. Di Perancis tidak ada banyak. Betul ya, yang nggak kayak di sini. Maksudnya di sini kan banyak rambu-rambu yang di Lombok nggak pernah kita lihat nih. Soalnya di sana kan jalan tol nggak ada, terus tempat-tempat keramaian nggak ada, jadi rambu lalu lintas itu masih minim gitu. Mungkin tapi mungkin kalau kita tes di tempat tes mungkin kita ditunjukin tuh semua sign. Dan Gibran berarti lebih berani. Wah, merah, jebret jalan. Dan orang agresif banyak di mobil di Perancis. Di sana nggak bisa kita tuh dengar klakson di belakang itu. Nggak boleh. Kayak anti gitu. Jadi kayak seolah-olah orang gitu ya? Nggak sopan. Kalau ada klakson di belakang kayak kita ada salah gitu. Atau mau nantang orang baru klakson gitu. Mau buat masalah baru klakson. Di Eropa begitu ya? Emang jarang nggak ada klakson di. Kalau di sini nggak apa-apa. Kita kan nyapa teman pakai klakson gitu. Oh bisa aja. Di sini kan sekarang malah bukan telolet aja tuh, ada ritme sekarang tuh, yang bis sekarang itu bisa pakai lagu tuh ada. Gitu kan, kaget orang Eropa kalau tangga nadanya tuh. Tapi Melisa sekarang udah terbiasa ya di Lombok ya? Iya terbiasa. Apa yang belum biasa? Apa? Yang belum biasa di Lombok apa? Udah biasa tuh. Udah biasa semua. Kalau aktiviti lagi iseng, lagi santainya ngapain sih Melisa di Lombok? Selain pantai. Your activity when you are chilling in French, your free time. Soalnya free time di 24 hours di Lombok. Di Lombok. Apa ke pantai apa? Ke pantai, di kolam. Ada hotel sama kolam, dan makan di restoran. Kadang-kadang malam saya pergi makan di restoran sama teman. Dan Indra di rumah sama karena tidak bisa malam, Indra saja atau saya saja. Harus salah satu. Itu persis kayak di Reels Mas Ari kemarin yang ketika istri keluar kita sama anak yang pakai filter nangis kemarin tuh. Persis kayak gitu. Iya. Waduh, berarti emang itu mewakili berarti ya Reels kita ya. Wah ini relate banget sih bilang kemarin. Nah, udah gitu sekarang, kemarin waktu kita ngobrol, waktu itu kan Asyirnya bilang kita lagi mau bangun rumah nih di Lombok. Nah, sekarang kemarin waktu kita lihat Mas TW udah ke sana gitu, rumahnya udah jadi. Waduh, alhamdulillah semangat. Kemarin pas Mas TW ke sana masih sekitar 40% kayaknya. Sekarang alhamdulillah sudah 99,9% lah. Kita tinggal nambah aksesorisnya sama gardeningnya, itu aja sih sisanya. Dan dekorasi masih. Untuk Indra sudah selesai di dalam. Yang penting udah ada atap.
pintu, jendela, lantai bisa. Tapi saya tidur kita. mau lebih warna cat tembok. Tapi nggak tahu sama capek. semua nggak cewek ya. Itu sama begitu. Wanita tuh pasti gitu. Maksudnya nggak pernah rumah ini nggak pernah finish gitu. Iya. Yang harusnya proyek kita tuh Udah rumah. selesai? Belum selesai. Belum. Kalau satu proyek sudah selesai, Apalagi dibongkar lagi yang lain. Media kira oke saya relax. No. Indra, besok bisa lagi. Nggak pernah cukup pokoknya. Tanya waktu dulu pas pandemi kan, social distancing. Ya. Pas kita baru selesai, kita minggir sebentar karena lagi renov rumah. Katakanlah waktu itu pandemi kan, pas kita kembali belum selesai, udah selesai. Rumah finish. Pas pandemi finish, kita nggak boleh kemana-mana, social distancing di rumah. Di rumah. Tiba-tiba pas di rumah, di depan ada tukang lagi kerja lagi. Weh, social distancing. Lagi ngapain? Di depan dia bikin itu drive thru cafe. Waduh. Wah, kan kafe ditutup yang di sana kafe kita kan. Iya, sana kan ditutup. Jadi pindah ke sini. Nanti dulu. Mau chilling bentar. Baru pindah selesai. Ini. Di depan di garasi udah dibikin lagi itu. Drive thru. Aduh, udah selesai itu bikin kandang kucing. Aduh, siapa sih, tetangga atau apa? Istri bikin istri ini. Kandang kucing. Iya, di rumah tuh ada yang tempat olahraga diganti buat kandang kucing. Yang baru tuh. Udah gitu tadinya yang kopinya akhirnya pindah di bawah kan. Nah, iya tahu. Kopi di bawah. Itu jadiin kandang kucing. Lu kita udah jadi kandang kucing. Aduh, kapan selesainya? Ini ada aja. Tapi sekarang udah selesai. Untuk sekarang sementara mungkin. Sementara. Paling taman belakang itu tanamannya diganti-ganti. Tanam ya, kayak apa? Tanaman-tanamannya gitu di tanaman udah ini tanaman udah perlu diganti karena sudah tua ini. Ya. Aduh. Itu kemarin rumah siapa yang lebih keras yang ngerancang harus gini siapa? Kebanyakan istri. Selalu rata-rata. Tapi di Lombok nih, kalau di Lombok itu tugasnya istri cuma masak. Di desa saya tapi ya masak udah nggak boleh komen jendela harus begini, pintu harus begini nggak boleh. Tidak boleh komen. Maksudnya kebiasaan kami di sana, culture-nya. Tapi ini di dusun saya loh, disclaimer dulu di dusun saya ya. Jadi tugasnya istri itu ya masak, udah nanti kalau ada protes dikit suami bilang ya udah kamu masak aja, nggak usah komen apa-apa gitu. Sedikit macho. Macho, cowok Lombok itu macho. Macho tapi bukan saya. Saya masih under control. Itu kita senasib. Karena saya tidak bisa bicara sama tukang karena saya takut mungkin kata-kata tidak polite. So saya minta Indra minta tukang ini, itu juga. Dan Indra bicara sudah bilang apa? Dan selalu mastiin gitu. Saya bilang apa sama tukang, jawabnya apa, jawabnya lagi apa harus detail gitu. Jadi agak susah. Ini harus warna merah ini merah. Jawabannya apa? Ya, misalnya biru. Dia nanya apa? Merah. Betul. Dan kalau tukang salah. Salahnya ya. Saya marah. Itu kita bangun rumah itu berapa bulan? 9 bulan kayaknya. 9 bulan. Dan hampir tiap hari tuh cekcokan gitu sama dia. Iya, kalau wanita tuh maunya detail ya kan. Iya, perfeksionis. Kalau laki-laki kan asalkan ini udah selesai, kamu betah. Saya cuma butuh ada musola, ada ruang kerja, ada ini aja gitu. Aku mau gini, terserah. Yang penting kamu betahnya gimana. Waktunya banyak. Mau ini. Dan tukang di Lombok tidak biasa buat rumah seperti kami. Buat rumah lebih simple, terus lebih. Rata-rata ya di Lombok tempat kami tinggal itu kan. Rata-rata yang penting ada temboknya, pintunya, atapnya sudah, lantainya gitu. Jadi nggak ada yang terlalu detail kayak di rumah kami kemarin. Di rumah kami kemarin di living roomnya konsepnya beda gitu, di kamarnya konsepnya beda, toiletnya beda. Tidak biasa jadi, untuk tukang. Ya itu membuat agak lama sedikit kemarin pas bangun rumah gitu aja sih. Tapi sekarang udah jadi. Alhamdulillah sementara ya. Itu dari YouTube semua tuh. Alhamdulillah pure. Masya Allah teman-teman. Jadi konten kreator itu orang dulu mesin. Waktu kita kecil, waktu saya kecil dulu, cita-cita jadi apa? Suruh jadi guru, jadi pilot, jadi polisi, jadi apa gitu. Karena pekerjaan di entertainment dulu belum ada kan gitu kan. Nah, zaman anak-anak yang sekarang pengen jadi apa? Content creator.
gamer. Emang gitu. bisa jadi ini, jadi apa namanya, ada pencarian konten kreator. Buktinya banyak gitu. Ini jadi rumah. Teman kita saya juga tuh kemarin tuh jadi rumah. Alhamdulillah. Asal pokoknya asal konsisten ya. Iya. Dan semoga banyak yang bercita-cita jadi ini konten creator kayak apa, yang penting apa namanya bisa jalan sendiri gitu. Harapannya begitu. Terutama yang di Lombok ini sangat minim, masih kurang untuk konten kreator dan lain-lain, komunitas masih kurang. Jadi harapannya banyak generasi muda yang mau mulai lah gitu intinya. Saya berusaha tuh di Lombok ngajak teman-teman tuh ayo kita belajar bareng gitu. Tapi ya mungkin kayaknya butuh buka sekolah, Indra. Sekolah content creator Lombok. Wah, keren tuh. Content creator school, Lombok content creator school. Ada di Jakarta? Di Jakarta ada nggak tuh? Di Jakarta online course. Nah, kalau di Lombok buka, Mungkin tuh. online. Mungkin ya. Ayo. Baliknya dari sini. Nah, itu idea. Bisa juga bikin kelas apa namanya? Ada content creator buat apa namanya? Materinya per episode itu bisa dibeli di TikTok tuh. Ya, per episode. Bisa, jadi ya. yang mau ngelihat pelajarannya beli satu videonya berapa 50.000. Tapi yang beli berapa juta orang, berapa ribu orang, kan? Banyak orang. Itu juga jadi bisnis juga tuh. Tapi sampai sekarang saya masih belum merasa jadi konten kreator sebenarnya. Kalau untuk di Lombok kan ibaratnya kayak family values, kelebihan apa yang bisa diangkat, bisa juga tetap. Iya, betul. Atau bagaimana cara mendekati wanita Perancis. Wah, itu itu pasti rame. kalau jodoh nggak ada tutorial perasaan. Iya, jodoh. Wait, sometimes you will not give tips for have a wife and friends. You will say no, it's okay, get married with local is better lah. Karena terlalu banyak debat sama bule, lebih bagus lokal lah. Dia mah gitu, suka terang-terangan gitu. Kadang kalau dia lagi kesel tuh, kenapa saya menikah sama kamu, dia bilang. Tapi berarti menikah kamu juga bilang itu. Enggak, tapi setelah kamu bilang itu baru saya bilang gitu. Cowok nggak pernah memulai kan ya? Nggak pernah. Saya bilang itu, dia bilang itu, dan saya kenapa bilang itu sedih? Ya tapi kamu pertama bilang ini Tapi kan benar kan, kamu selalu pertama yang ngomong kayak kenapa ya kita berantem kayak gini? Kenapa kita tinggal di Lombok gitu, kayak gitu sih. Tapi memang setiap rumah tangga pasti ada debate, argumen. Itu apalagi kan hal yang biasa. Iya. Gitu. Tapi waktu pertama kali Melisa berarti kan sebagai Muslim udah 3 tahun ya? Sudah 4 tahun, kalau Muslimnya udah berapa lebih ya? 4 tahun? Kita 2018 November. Dia become Muslim itu tahun 2018 ya. Iya, 5. In November, bulan November. Waktu pertama kali Ramadan gimana rasanya? Masih susah nggak? Iya, pagi masih oke, tapi jam 4 sore udah mulai ya. Iya. Mulai terbiasa ke berapa tuh? Ada satu story yang katanya dia mau nyoba puasa itu berapa hari pas kamu di Vietnam dulu liburan? 10 hari itu katanya mau nyoba nih. Dia kan belum become Muslim tuh di waktu itu. Jadi dia belum menikah juga? Masih lama, masih jauh sebelum menikah, dan katanya dia mau coba puasa 10 dan dapat 10 hari itu. Karena penasaran gimana mau nyoba, dan itu di waktu liburan pula tuh di Vietnam atau di liburan lagi ya? Trip. Iya. Itu 10 hari dapat. Saya sama teman dan teman makan biasa. So saya bangun jam 5 makan di dapur mandi. Dapur mandi. Di kamar mandi. Makan di kamar mandi. Karena saya tidak mau bangun teman saya. Supaya nggak mengganggu temannya gitu. Pas makan sahur pagi-pagi. Iya, jalan-jalan dari pagi sampai malam, saya capek. Dan waktu itu saya disclaimer ya, maaf. Saya disclaimer, saya bilang nggak usah lah puasa, soalnya kamu kan juga belum Muslim, saya bilang. Tapi dia gigih mau nyoba, dan akhirnya dapat 10 hari. Dan saya ya udah, kalau mau kamu coba ya udah. Bener sampai maghrib? Sampai maghrib waktu di sana. Waktu di Vietnam? Di Vietnam per Laos itu waktu itu. Thailand, Kamboja. Iya.
Tapi kan itu panas ya waktu itu. Panas dan di waktu liburan juga. Seperti di Lombok. Nah itu kan waktu belum mualaf ya. Iya belum. Yang paling susah puasa di pertama apa? Minum atau makan? Belum pernah cerita soal ini dia, jadi saya nggak tahu. Soal makan ya kayaknya. Makan. Karena minggu hari pertama. Last year. Tahun kemarin. Tahun kemarin tidak puasa karena saya baru melahirkan. Ya. So dan tahunnya saya puasa 3 minggu karena saya baru hamil. Ya. Jadi kalau puasa hamil terus deh kayaknya. Udah, ya benar. Hati-hati loh saudara ini. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada juga alhamdulillah dulu. Satu kali saja saya puasa full. Iya full. Pas baru menikah. Tahun kedua. Iya tahun kedua. Pas baru menikah. Tahun kedua. Rasanya puasa bagaimana, Melis? Susah nggak? What you feel when you're fasting? How is fasting for you? But it's hard. Masih susah ya, masih yang paling susah pasti tahan makan ya. Ya, it's hard dan kami tidak terlalu sabar juga. Hari sedikit lama. Kerasa lebih panjang. Ya sama aja sih sebenarnya. Tapi saya suka karena ada semua orang puasa, semua orang sama. Kalau puasa di Perancis it's lebih more hard. Lebih ini lagi. Karena ada keluarga makan, teman makan di sini semua orang sama. Saya suka karena ada banyak street food di bulan Ramadan dan makan sama keluarga betul. Buka puasa. Kalau di Perancis kan itu saya suka. Jarang tuh teman kita yang puasa atau apa. Dan waktu puasa juga di sana 12 jam kalau nggak salah, berapa jam? 14 jam? Oui, karena matahari lebih lama. Jam 9. 9:30 baru terbenam gitu. Jam 9 malam. Sahur. Iya. Tapi beda, saya makan roti atau keju. Tidak bisa makan nasi. Di pagi hari benar-benar nggak bisa. Itu di waktu sahur nggak bisa makan lokal, dia nggak bisa. No, ya untuk saya sahur is the most difficult. Bangun untuk makan, tapi tidak ada lapar, tapi harus makan karena takut makan lapar nanti. This one is the most hard. So saya beli roti kayak fast food ya. Dia paling sulit tuh sahurnya bangun, yang paling sulit tuh. Bukan bangun ya, bangun paling sulit. Berarti harus siap-siap makanan Prancis ya kalau lagi jam-jam segitu ya. Ya paling nyetok roti sih. Roti ya, roti paling nyetok roti yang sama pasta. Pasta ya. Pasta kadang ya. Ya kalau udah jam 3, jam 4 lapar tuh kebanyakan emosi gitu. Iya betul. Main mana? Betul. Dan itu kami ngalami gitu. Itu senggol bacok tuh kan. Betul. Apalagi sekarang sama 2 anak tuh gimana ya. Tapi ya kita ini training, namanya training ya, puasa aja training. Oke, kalau Melissa, apa culture di Indonesia yang sekarang masih sulit untuk diadaptasi? Belum adaptasi, tapi mungkin kadang-kadang belum ngerti. Betul. Bukan karena adaptasinya, tapi karena belum ngertinya gitu. Kayak apa ya, tradisi arisan. Arisan dia kan apa tuh arisan katanya. Kita kan tiap bulan tahu. Of course tahu. Kita kan tiap bulan tuh ada ibu-ibu. Iya betul, ada community arisan tuh tiap bulan. Jadi ketika saya ada arisan, saya ngambil uang untuk apa arisan? Kenapa nggak nabung saja gitu? Ngapain harus arisan katanya? Ya, kenapa setiap bulan ambil 100 di box dan 1 tahun ada 2. Tapi saya explain kamu dulu. Alasannya kenapa gitu. Kalau kita nyimpan sendiri nggak bakalan kesimpan tuh, pasti kecabut 100. Juga buat silaturahmi ya. Betul. Biar ketemu gitu ya. Tapi saya jarang ikutan arisan sih. Apa lagi ya? Kalau saya bawa kopi, saya tidak ngerti kenapa saya harus bawa kopi pakai plate. Nampan. Gitu. Karena kalau ada 2 orang, saya seperti bawa ini.
dan tidak pernah bawa kopi seperti ini. Oh, di Lombok harus pakai ini. Iya, pernah sekali saya ada teman lah, ada tamu di rumah, terus dia bawa kopi seperti ini. Kaget dong saya kan, belum terbiasa dibawain kopi seperti ini. Mostly ada teman, dan biasanya kita ada nampan lah di nggak tahu di sini kayak gini gitu ya, pakai nampan ya, pakai nampan, dan hari itu dia pakai tangan, dan udah itu saya marah besar tuh saya dia. Dan dia bilang, kenapa? Kan saya bisa pakai 2 tangan nih, kenapa harus pakai nampan? Kalau bisa yang easy, kenapa harus yang sulit? Tapi kan kebiasaan kita di sini beda, saya bilang. Habis itu masih dia nggak percaya tuh, masih kekeh tuh mau bertahanin ininya dia. Sampai akhirnya ketemulah dia sama temannya yang dari Perancis, nikah sama orang Lombok juga. Dan dia nanya tuh di situ, dia ke temannya itu. Setelah dijelasin sama temannya nih. Memang harus begitu di Lombok katanya, di sini juga begitu. Akhirnya dia ngalah tuh. Akhirnya dia bilang, iya pakai nampan, maaf, dia bilang saya ngaku salah. Baru pertama kali tuh dia ngaku salah tuh. Pertama kali dia ngaku salah tuh. No, c'est pas vrai. Mana lagi ayo? Mana lagi ngaku salah? No, but I will write always when I say something. Because I don't remember. Iya. Ini serunya ya. Memang dari perbedaan culture ini kadang-kadang jadi malah seru komunikasinya ya, karena seru. Cross culture. Seru. Yeah, then mostly in Lombok, for me it's true, the women they are more it's like iya ngerti kayak service of the husband. Kayak apa ya? Dibilang tidak setaraan gender juga. Apa ya bahasanya Mas ya? Apa tuh? Kalau di Lombok kan biasanya man first tuh. Laki-laki harus diagung-agungkan gitu. Sedangkan cewek levelnya lebih di bawah. Nah, itu yang masih belum dia mengerti kenapa gitu. Oh. Ya, sebenarnya bukan itu kayaknya ya. Maksudnya lebih ke wanita menservis suami gitu ya. Tapi suami menghormati istri. Ya, harusnya gitu. Cuma yang kadang-kadang yang dia lihat di Lombok tuh seolah-olah kayak dia lebih di bawah. Ya gitu. Betul. Gitu ya. Dan kadang-kadang istri peduli, suami akan datang, saya harus buat kopi, tidak bisa dia pergi. Ya saya kalau mau buat kopi sendiri. Saya tidak ada waktu dan anak bisa buat kopi sendiri. Dan kalau saya buat kopi untuk Indra dan teman, saya sudah tahu Indra akan senang, proud. Wow, dia buat kopi. Kalau mau bikin senang Indra, saya buat kopi untuk temannya. Dan dia senang. It's very Tapi easy. Bisa dihitung jari tuh berapa kali kamu buat kopi buat. Indra is very easy. It's true. You are very easy to make kopi. Dia suka simple ya. Wow. Easy untuk buat api, senang Indra. Tapi kalau Melissa, budaya Lombok apa yang paling disukai? What you love? The most loved culture in Lombok. What you love most? The people they help each. Gotong royong bahasa. Kalau ada mungkin kalau tidak ada petrol di jalan, saya minta tolong orang staff, beli minyak. Kalau ada acara, orang di kampung semua tolong cuci piring, masak. Kalau tidak ada makanan malam, pergi ambil ke tetangga, ke ibu gitu. Jadi kita nggak takut lapar. Dan anak-anak bisa main di luar free, tidak takut. Orangnya. Jadi helping hands ya orang Lombok ya. Iya. Emang alhamdulillah sih. Walaupun mungkin kenal tetap menolong gitu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau di sana tuh kita ada acara, biasanya kita acara nikahan tuh 2 hari tuh, dan itu full sampai 300-an orang sehari itu kita pure dibantu sama tetangga gitu. Jadi yang 2 hari itu memang kita totalitas ngebantu tuh selama 2 hari ya, kita tinggalin kerjaan gitu. Dan itu yang masih alhamdulillah masih terjaga di Lombok, khususnya di sekitaran desa saya itu. Itu makanya kita bersyukur sekali tinggal di kampung yang
yang tradisi seperti itu jarang kita lihat di kota-kota gitu. Itu nilai plus banget sih buat kami di sana. Ya kadang-kadang kalau di kota tuh udah individual ya. Iya. Individual ya. Di sana di Prancis juga begitu di Prancis. Iya lebih. Ya kadang ada tangga neighbor kita kebakaran gitu. Iya. Bisa nggak tolong gitu kan karena yang penting rumah kita nggak kebakaran kan bisa begitu kan. Iya. Dia cuma call 911. Nah, 911 atau fire department kan. Iya. Tapi rumah udah habis gitu. Udah habis. Dan kadang-kadang ada neighbor that you don't know them. Ada rumah di dekat rumah dan tidak kenal. Betul. Itu di Lombok. Di Lombok mungkin di Mataram beda karena kota. Tapi di kampung masih seperti semua pasti kenal. Oh iya, semua. Saya hampir satu desa, yang penting satu desa tuh hampir saya kenal gitu di sana. Tapi satu desa itu pasti kenal sama kalian. Belum kita data sih sebenarnya, tapi kebanyakan tahu. Tapi kebanyakan kenal. Soalnya di kita juga suka komen gitu. Ya waktu mungkin dia belum sempat lihat video kita dulu ya. Kemudian ada kemarin di beberapa tamu kita yang mixed married. Itu ada dari Lombok, namanya Indra Sasak dan Melisa. Coba ajak mereka juga seru gitu. Wah, dia belum nonton ini pernah dulu kan gitu kan. Tapi mereka tuh kenal gitu. Apalagi yang orang Lombok ya, pasti kenal sama kalian kan gitu. Alhamdulillah sih. Tapi tahu nggak ketika orang di Lombok nih ketika orang ngingat Indra Sasak, yang diingat kedua adalah Tuku Wisnu, Siren Sungkar sama Mas Ari. Pasti tuh larinya ke sana setiap ketemu orang. Kapan lagi tuh mau ke sana gitu, seolah-olah kita itu udah keluarga banget tuh sama. Gitu. Jadi message-nya teman-teman yang di sana, kita sekali collab itu mereka sudah kamu sudah temenan sekarang sama artis katanya. Tapi waktu kita dulu bikin podcast bareng waktu itu gimana impact rame banget tuh, terutama di Facebook saya, Facebook pribadi sih, untuk main-main aja. Itu coba saya share dan ya paling gimana rasanya ngobrol sama artis ya, kayak gimana gitu. Sama aja rasanya kan. Kalau kita responnya ternyata orang Indonesia tuh bisa nikah sama orang bule ya gitu kan. Iya. Betul. Dan alhamdulillah setelah sama Mas Ari kemarin lebih banyak yang kenal lagi, lebih banyak yang ke kami gitu. Followernya Mas Ari ke sana gitu, itu luar biasa. Tapi emang kita juga waktu kita bikin konten sama mereka, kita jadi ngerasa ada hal yang menarik ya di perbincangan kita ya kan. Iya. Miscommunication, betul. Terus mix and match gitu. Kadang-kadang itu yang bikin keluarga kita tuh tetap dinamis ya. Kadang-kadang misalnya sometimes when you get married long enough and then you don't have any problems. Actually the problems is there, but is slowly getting there. There's no communication ya. Tapi kan kalau kalian discussion almost every time gitu. Nah, tapi itu yang kadang-kadang bikin malah jadi survive gitu. Betul. Tapi kadang kalau terlalu banyak juga nggak terlalu bagus. Pusing juga harus ngomongin apa. Cukup ya. Ya. Di middle aja lah. Tapi di kami nih kita setidaknya 24 jam nih. Jadi nyari bahan omongan yang menarik itu agak susah. Berdua. Dan kadang kita maksa nih harus ngomongin apa nih, misalnya malam-malam berdua nggak tahu ngomongin apa. Nah, kita decide tuh kayak kadang play game juga. Iya, betul. Ayo kita bicarain ini dulu malam ini kita aja. Yang kadang sometimes when we don't know what we have to speak, and sometimes you say, Ali, we speak about this, and me sometimes I don't know, I'm lazy speak about this or something. Change the topic. We decide the topic. Kadang-kadang saya mau bicara story, filosofi, hidup tentang negara orang itu. Kayak dia ngasih materi kita malam ini loh gitu. Dan kita laki-laki kan kadang nggak suka seperti itu gitu. Tapi nggak tahu yang lain, saya lah ini. Tapi kadang-kadang kalau di rumah diem aja juga nggak asik juga. Dan tidak ada TV juga di rumah. So tidak share. Kadang-kadang saya mau share momen movie, tapi beda bahasa. Movie bahasa apa? Bahasa Inggris saya tidak ngerti. Bahasa Indonesia mungkin tidak ada translate Perancis. Kalau Perancis mumet ya, intinya kami lihat dokumenter animal dokumenter tanpa
tanpa jalan. Karena lihat saja binatang. Ya, itu paling kayak wild documentary. Iya, dokumentari. Kayak Discovery gitu-gitu nontonnya. Yang Discovery cuman yang nggak ada ininya. Yang ada bahasanya, kita tinggal nonton. Udah lihat pokoknya itu binatang lagi ribut, rekam kamar. Binatang gitu ya. Kita tinggal tidak bisa ngerti semua, lihat saja. Kayak Mr. Bean mungkin kita bisa enjoy itu. Soalnya Mr. Bean kan ada dialognya. Iya, bisa. Itu bisa. Karena kayak buka Netflix gitu ya. Iya. Itu kebanyakan mana? Film mana? Yang ditonton. Jarang nonton Netflix sih, kecuali di Perancis. Ya saya ngikut aja sih sebenarnya. Maksudnya apa yang dia suka nonton ngikut. Kalau soalnya saya kan bukan tipe yang nonton. Bukan tipe yang nonton karena mungkin belum terbiasa, yang belum terlalu tahu tentang ini kan. Di Lombok kita kan masih pengetahuan tentang Netflix, movie, apa segala macam itu masih belum banyak. Adalah, ya. Nah, Melissa sudah tinggal di Indonesia ini 4 tahun ya. 4 tahun ya. Hampir 6 tahun. Menikahnya baru 4 tahun. Bertahun di Indonesia udah 6 tahun ya. Iya. Selain Lombok udah kemana aja? Except Lombok, where you have been in Indonesia? Bali? Oh, situ. Situ. Dan Jakarta. Ya. Bali, Jakarta, Lombok. Ya. Tapi Jakarta kan bukan untuk liburan. Mau visit Sumbawa juga. Tapi mungkin kami tunggu anak kedua lebih besar. Mau trip di Sumbawa. Keluarga trip ya, family trip. Berarti nunggu nanti anak lebih besar lagi, kemudian bisa diajak traveling gitu ya. Karavan. Ya, kita bawa mobil keliling. Kita tidur di mana matahari terbenam gitu. Maksudnya cari-cari hotel apa segala macam. Dan kemudian mungkin ada sesi nanti playlist traveling dari Indra Sasak Melissa. Kita lihat. Masya Allah. Ini ke Jakarta, mau kemana aja? Kemana di Jakarta? Masih browsing dan kita mau lihat di mana tempat yang menarik, mungkin buat kulineran. Ya mau makan seafood karena di Lombok tidak ada banyak seafood. Lombok bukannya pantai? Ya ada, tapi ikan, tapi bukan seafood yang kayak prasmanan gitu, yang di warung, di restoran yang kita tinggal ngambil ininya. Memang banyak seafood di sana. Memang banyak sekali di Lombok Timur khususnya. Itu malahan kita ngekspor, kita ngirim-ngirim ke, tapi yang nggak organize. Justru dia buat di lokal, buat ininya agak jarang ya. Iya. Kita lebihnya ke New Play sebenarnya di sana. New Play. Tapi yang prasmanan, yang seafood kita bisa makan semuanya itu masih jarang. Kecuali di Gili Trawangan ada tuh warung seperti itu. Dan itu tiap malam ramai banget. Wah, kalau gitu memang di Jakarta mungkin bisa jalan kayak daerah Pik, Muara Angke, ini banyak nih. Mungkin nanti kita minta rekomendasi sama. Kalau misalnya kuliner, lumayan banyak juga di sini. Dan kita doakan YouTube kita besar, kemudian nanti nggak lama lagi mereka juga akan main TikTok juga nih. Kita mau mulai lah ngikutin jejak-jejak. Ya mungkin. Kita juga masih belajar, kita juga ngikutin. Wah, Indra Sasak aja dari Lombok bisa maksimal begitu ya gitu. Kita harus banyak belajar gitu kan. Family value-nya yang dibangun oleh keluarga Indra Sasak Melissa ini, dengan perbedaan ini mereka bisa menjalankan rumah tangga ini keren banget teman-teman. Dengan banyak perbedaan mereka bisa menjalankan rumah tangga. Nah, kadang-kadang kita nih sama banyak persamaan, sedikit perbedaan kita bisa pisah. Nah, ini kita pikir mereka ini persamaannya sedikit, perbedaannya banyak banget, tapi bisa berjalan. Jadi banyak sekali value yang kita bisa ambil pelajaran dari pasangan ini. Mungkin ada yang mau disalamkan keluarga di rumah? Salam buat keluarga saya. Mereka tuh bangga tuh Mas. Saya mau kemarin saya cerita saya mau ke sana, saya bilang mau ke Mas Ari Untung yang main film itu ya. Udah bangga banget tuh keluarga saya. Bisa aja. Sekarang semoga orang tua saya nggak jumawa. Tapi enggak. Insya Allah kita juga nanti mampir ke sana. Kita tunggu, pasti kita tunggu. Lombok itu nggak ada habisnya buat dinikmati. Ya, mudah-mudahan semua yang didoakan orang tua kemudian tercapai. Masya Allah, ini keluarga ini perjuangannya nggak pernah berhenti. Nah, waktu itu juga kita lihat bagaimana perpindahan dari Prancis ke Indonesia harus
karantina dulu gitu. Betul. Terus bikin konten di tempat karantina. Betul, gitu ya kan. sama anak lagi. Sama anak-anak. Dan sekarang tetap berjuang, udah jadi satu rumah. Jadi perkembangannya memang terlihat banget keluarga ini terus ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk merci beaucoup pour venir d'ici. Terima kasih untuk accept. Udah nerima kami, alhamdulillah. Yes. Wow, apa ya bahasa Prancis? C'est plaisant. Plaisir. C'est le plaisir. C'est le pour plaisir. moi. Et also in reality, you look more young. Yeah. Also, Younger. you kelihatan. Younger ini. Yeah. Masa sih? Oh, yang benar. Kebetulan Mbak Penita nggak di sini nih. Aduh, mudah-mudahan apa namanya langgang terus ya. Amin ya Allah. Semoga Mas Ari juga tetap seperti saat ini. Amin. Atau mungkin lebih lagi harapannya. Amin. Ya buat kalian juga semuanya. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube dari pasangan ini. Silahkan YouTube dan Instagram monggo. Nih. Indra Sasak. Indra Sasak. Gitu. Simpel aja. Ya. Terima kasih semuanya. Kalau dirasa ini apa namanya tayangan yang menginspirasi, monggo silakan di-share sebanyak-banyaknya. Silakan. Perkenalkan pasangan ini ke dunia, bagaimana semua bisa berjalan dengan baik. Ya. Apapun kalau sudah jodoh pasti perjuangannya luar biasa. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.